Mantap banget ya teman-teman, cuma mendaftar dan login lalu mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini saja. Di sini saya berhasil mendapatkan limit pinjaman senilai 200 juta rupiah dari aplikasi pinjol ilegal ini teman-teman. Ini merupakan pinjol ilegal muda cair 2023. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan pinjaman seperti yang saya dapatkan, kalian dapat tonton videonya dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan apa yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yoga Pratama. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Mimin akan mereview sebuah aplikasi pinjol ilegal muda cair 2023, yang mana ini merupakan pinjaman online langsung cair, nggak usah dibayar teman-teman. Nah, sesuai dari anjuran dari Kominfo ya, bahwa kita itu dianjurkan meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikan pinjaman mereka. Jadi itu berita udah ada sejak tahun 2018 yang lalu teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu ya teman-teman untuk himbauan yang telah diberikan oleh Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunnews.com, yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya. tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunnews.com. Oke teman-teman, langsung saja aplikasi yang akan saya bahas tentunya sudah tersedia di Google Play Store ya. Jadi aplikasi ini bernama aplikasi pinjaman cepat keluarga teman-teman. Kalian dapat perhatikan saja ya. Jadi aplikasi pinjaman cepat keluarga ini merupakan sebuah aplikasi pinjol ilegal. Nah, di sini dia itu mendapatkan rating di 4,8 ya teman-teman dari 2000 ulasan, serta memiliki 10.000 lebih jumlah download ya, artinya baru sedikit banget orang yang mendownload di dalam aplikasi ini teman-teman. Adapun kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi ini yaitu aplikasi pinjaman cepat cerdas, lalu isi informasi sederhana untuk mengajukan pinjaman, lalu pinjaman cepat formal dan dapat diandalkan, lalu ajukan pinjaman ponsel kapan saja dan di mana saja teman-teman. Lalu yang terakhir di sini jangan ragu untuk klik mengunduh. Nah teman-teman dapat perhatikan ya, kalau misalkan nih teman-teman mau mengajukan di suatu pinjol yang ilegal dan ingin galbay, pastikan aplikasi tersebut itu tidak ada biaya pelayanannya teman-teman, ataupun biaya keanggotaan ya. Itu adalah aplikasi-aplikasi penipu biasanya. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu apakah memang pinjaman cepat keluarga ini ada nggak tuh untuk dari keanggotaannya. Kalau ada lebih baik nggak usah teman-teman, karena bisa jadi ini adalah aplikasi yang menipu.
Tapi kalau misalkan kita bisa mengajukan tanpa sebuah biaya keanggotaan, itu ya gas-gas aja teman-teman. Oke, di sini juga ada komentar-komentar orang yang telah mengajukan di dalam aplikasi ini teman-teman. Jadi di sini ada dari Atkins Hans, lalu Stone Kwan, dan Ewing Palomo teman-teman. Yang pertama, dia memberikan rating perfect ya, bintang 5, dan dia mengatakan dananya stabil dan pembayarannya cepat, tetapi layanan pelangganannya kurang efektif, balasannya terlalu lambat. Nah, kalau di sini kita lihat ada kata-kata pembayarannya cepat, berarti kan aplikasi ini benar-benar terbukti cair ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung saja mendownloadnya dan juga mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini. Nah, saya itu udah pernah mengisi identitasnya teman-teman, dan di sini jumlah pinjaman yang saya dapatkan bisa hingga 200 juta rupiah. Namun sekali lagi ini adalah pinjol yang ilegal teman-teman. Jangan terpaku terhadap apa yang diutarakan dari aplikasi ini. Walaupun kita dapat mengajukan hingga 200 juta rupiah, namun di sini pada saat pencairan paling mentok-mentok 1 juta teman-teman. Nah, misalkan pada saat kita mau mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini dan kalian harus membayar keanggotaan, itu sekali lagi jangan mau, lebih baik kalian mencari aplikasi lain. Nah, pada awal-awal dirilis ini tidak ada biaya keanggotaan sama sekali teman-teman. Jadi setiap orang memiliki untuk fitur yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi di sini pengajuannya mulai dari di 5 juta rupiah hingga di 200 juta rupiah teman-teman. Namun kalian bisa bebas memilih mau mengajukan pinjaman berapa ya di sini. Bisa kalian pilih saja, dan jangka waktu pinjamannya 6 bulan. Lalu teman-teman dapat melakukan penarikan, dan di sini untuk teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi lengkap banget untuk informasinya. Jadi itu saya bisa mengajukan pinjaman hingga 200 juta rupiah. Jumlah kedatangan sebenarnya 200 juta rupiah. Bunga totalnya adalah berapa nih teman-teman, dapat perhatikan ya. Bunga totalnya 2 juta dan tarif bulanannya 1,67%. Lalu ada jangka waktu pinjaman dan juga tanggal pertama teman-teman. Mantul banget ya teman-teman. Jika teman-teman nanti ingin mendapatkan pinjaman seperti yang saya dapatkan, kalau tonton video jangan separuh-separuh teman-teman. Dan teman-teman juga dapat perhatikan untuk tips dan trik yang telah saya berikan di video-video saya sebelumnya. Ya oke, mungkin segitu aja pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.